Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, suatu tokoh penting dalam Injil Yohanes yaitu Natanael dikisahkan. Natanael dibawa oleh Filipus untuk berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang telah disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Lalu Natanael mengungkapkan pendapat pribadinya yang terkenal. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata-katanya inilah yang membuat Yesus memanggilnya dengan sebutan Israel sejati. Ada satu ungkapan yang harus diketahui dari kisah Natanael, yaitu di bawah pohon ara. Ini adalah ungkapan atau peribahasa dalam budaya Yahudi untuk mengungkapkan orang yang membaca dan mempelajari kitab suci. Natanael adalah pribadi yang baik dan suci. Dia membaca dan mempelajari kitab suci dengan mendalam. Maka tidak heran bila Natanael langsung mengenali Yesus sebagai "Engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel." Satu janji Yesus kepada Natanael yaitu, "Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Inilah janji Tuhan yang diberikan juga kepada setiap pribadi yang mau membaca dan mempelajari kitab suci dengan sepenuh hati, mempelajari jalan-jalan Allah dan mewartakannya kepada sesama, melihat hal-hal yang lebih besar. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus merupakan orang Nazaret dan dikenal sebagai anak tukang kayu. Ia dipandang remeh oleh Bartolomeus lewat kata-katanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Sungguh pun demikian, ia tidak menolak untuk mengikuti ajakan Filipus untuk bertemu dengan Yesus. Pengenalan Yesus tentang dirinya membuat Bartolomeus terpesona kepada pribadi yang disebut Nazaret itu. Perjumpaan langsung dengan Yesus dan kata-kata Yesus yang menilainya sebagai orang Israel sejati dan tanpa kepalsuan
membuat Bartolomeus bertobat dan mengikuti Yesus. Yesus bahkan menjanjikan hal-hal lebih besar kepadanya. Pribadi Bartolomeus menjadi model suatu pertobatan diri. Dari keraguan dan sikap merendahkan menjadi tekad dan semangat untuk mengikuti Yesus. Sungguh jika kita bertobat, kita akan melihat hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita imani, seperti dikatakan Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus begitu mengenal kita masing-masing dengan sangat baik, secara utuh dan sempurna, sesuatu yang selalu kita rindukan. Dia pun menerima kita sepenuhnya dan mengundang kita bukan hanya menjadi pengikutnya, melainkan juga menjadi sahabat-sahabatnya yang terkasih. Saudaraku seiman dalam Kristus, kita pun dipanggil untuk meneladani Santo Bartolomeus, yakni memperkenalkan Yesus lewat sikap hidup kita tanpa paksaan, tanpa ancaman. Hidup penuh kasih adalah tanda nyata bahwa Yesus sungguh hadir dalam diri kita. Bila kita ingin mewartakan Yesus, jangan pernah lupa untuk hidup dalam kasih, kelemah lembutan, dan pengampunan. Dengan demikian, secara tidak langsung kita juga berseru, mari dan lihatlah Yesus. Kita perlu belajar juga dari Bartolomeus yang membuka diri penuh ketulusan. Kadang kita terlalu menutup diri sehingga seruan Tuhan tidak pernah kita dengarkan dan seringkali kita abaikan. Jangan pernah takut dan ragu membuka diri bagi Tuhan. Dia selalu tahu yang terbaik untuk setiap kita. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami rahmat-Mu untuk memulai mencintai kitab suci, membacanya tanpa kenal lelah, dan menghayatinya sepenuh hati, sehingga kami boleh melihat anugerah-Mu yang lebih besar dalam hidup kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.